Halo, selamat malam Mbak Yayan. Baik, kembali lagi berjumpa dengan saya, Arif Mansur, di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Namun malam hari ini kayaknya saya ini salah masuk kelas ya. Saya salah masuk link ini kelihatannya. Karena ternyata yang saya masuk ini di kelas 8 semester 3. Halo, Mbak Yayan, suara saya bisa terdengar ya? Halo, ya, Mbak Yayan bisa dengar suara saya ya? Bisa. Alhamdulillah, kita sambil menunggu teman-temannya. Ini sebentar ya, saya mau konfirmasi ke grup dulu karena saya ternyata salah masuk kelas ini. Ternyata link yang saya masukkan ini kelas 8 semester 3 ya. Harusnya kan kelas 7 semester 2. Sebentar saya konfirmasi lagi biar nanti yang masuk kelas 8 semester 3 memakai kelas saya yang kelas 7 semester 2. Ya, selamat datang Mbak Rani, Mas Dharma juga selamat datang. Sebentar ya, saat mau ya selamat malam. Saya mau masuk ke grup tutor sebentar untuk mengkonfirmasi. Ditunggu sebentar ya. Saya masuk ke grup tutor untuk konfirmasi terlebih dahulu. Oke, sambil menunggu teman-temannya ya. Ini nanti kita akan belajar materi baru. Untuk yang kemarin kita kan sudah belajar tentang memindai. Sekarang kita belajarnya yaitu mengaplikasi dongeng. Namun ini saya tinggal untuk konfirmasi terlebih dahulu ke grup tutor. Bentar ya. Bentar ya, ditunggu.
Terima kasih telah menunggu ya. Ini teman-teman, saya konfirmasi lebih dahulu. Saya seharusnya kan di kelas ini ya, di kelas 7 semester 2. Nah, ternyata tadi saya nggak perhatikan, saya langsung membuat link gitu kan. Saya copy paste user dan password. Nah, ternyata nggak saya cek setelah jadi ini saya masuk kelas, ternyata ini bukan kelas 7 semester 2 tapi ternyata di kelas 8 semester 2. Maka saya konfirmasi ke tutor yang seharusnya di kelas 8 semester 3 untuk menggunakan kelas saya, yaitu menggunakan user dan password saya untuk membuat link kelas. Jadi nanti ya kebalikan kita ini dari kelas 8 ini nggak apa-apa ya, yang penting kita bisa masuk ke kelas kemudian bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik, seperti itu. Ada kebalik ya, ini mungkin memang kesalahan saya ini. Iya, saya tahu ini kelas 7, tetapi yang saya gunakan ini kelas KPB 8 semester 3 kelasnya. Saya buatnya user dan passwordnya ternyata saya salah. Saya ternyata pakainya kelas 8 ini. Jadi yang seharusnya di kelas 8 kemungkinan besar kesulitan untuk masuk atau untuk membuat link karena kelasnya sudah saya buat ini ya, kelasnya sudah saya buat. Maka tadi saya sudah konfirmasi ke grup tutor untuk Mas Frada ya, tutor Mas Frada. Saya minta untuk membuat link kelasnya dengan user dan password kelas 7 semester 2. Seperti itu maksud saya. Iya ya, kita masih tetap belajar untuk malam hari ini. Ya saya jadi sedikit gak enak ini. Saya coba cek dulu. Iya, nggak apa-apa, sudah ya. Untuk malam hari ini waktu kita lebih panjang dibandingkan dengan pertemuan-pertemuan yang lalu. Karena apa? Untuk mengganti pertemuan kita yang lalu, kan sempat ada yang kosong juga. Jadi malam hari ini kita waktunya lebih panjang, jadi 1,5 jam ini, 1,5 jam, 3 jam pelajaran. Saya tambahkan karena sesuai dengan pengumuman kemarin itu kan, kalau nggak salah minggu ketiga dari di bulan Januari ini kan kita harus UAS, ujian akhir sekolah itu kan, kita harus UAS. Oleh karena itu saya menambah jam untuk mengganti kemarin waktu yang sempat tidak bisa kita penuhi. Baik, selamat malam Mbak Mimi. Sempat tidak bisa kita penuhi, maka saya ganti di pertemuan malam hari ini. Semoga aja lancar, tidak ada halangan apapun. Dan sambil disiapkan juga, selamat malam juga Mbak Sofi, dipersiapkan untuk modulnya. Karena malam hari ini kita juga nanti insya Allah menggunakan modul itu sebagai media pembelajaran kita. Bisa dipersiapkan untuk modul online-nya, atau mungkin kalau sudah ada bukunya juga tidak apa-apa, dipersiapkan itu ya. Ya, ini sambil menunggu teman-teman yang lain juga, sambil dipersiapkan bukunya. Karena apa? Pembelajaran pada malam hari ini kita berkaitan dengan dongeng, apresiasi dongeng. Kita membaca. Malam hari ini kita membaca ini ya. Siap-siap. Nah, sebelum kita mulai kelas, seperti biasa mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga malam hari ini lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Saya hantarkan untuk berdoanya. Mari kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Kita langsung mulai saja materi pada kesempatan malam hari ini.
Malam ini kita akan belajar mengapresiasi dongeng. Ya, mengapresiasi dongeng. Ini nanti yang akan kita pelajari kurang lebih di 3 jam pelajaran. Ya, istimewa malam hari ini ya. Baik ya, nggak apa-apa, nanti bisa nyimak Mbak. Ini nanti di slide saya juga buka untuk ya modulnya. Oke, nggak apa-apa. Nanti dipersiapkan buku tulis ya. Buku tulisnya, alat tulisnya dipersiapkan karena kita nanti ada yang namanya mengapresiasi. Untuk bukunya di halaman 30. Dibuka halaman 30 31 itu. Coba dibuka. 30 31. Nah, kita lihat dulu. Ini adalah standar kompetensi yang akan kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Standar kompetensinya. Ya. Standar kompetensinya yaitu mengapresiasi dongeng yang didengarkan. Oke, nanti kita membaca dongeng. Kemudian nanti kita apresiasi di dalam dongeng yang dapat kita petik itu apa saja. Kompetensi dasarnya yaitu menemukan hal-hal menarik dari dongeng yang didengar. Kemudian indikator ketercapaiannya yaitu nanti diharapkan ketika kita sudah mempelajari untuk materi ini, maka kita mampu untuk menentukan hal-hal yang menarik dari dongeng yang didengarkan. Yang kedua, yaitu nanti kita mampu menentukan pesan moral yang terdapat dalam dongeng. Dan yang terakhir, yaitu mampu menyimpulkan pesan moral dalam bentuk ungkapan. Nah, ini adalah indikator ketercapaian di halaman 30, Pak. Bentar. Ini indikator ketercapaiannya. Ya. Kemudian kita lihat yaitu tujuan pembelajarannya. Halo. Tujuan pembelajarannya yaitu nanti siswa dapat menyebutkan tema dongeng dengan tepat. Temanya ya. Kemudian siswa dapat menyebutkan tokoh dalam dongeng dengan tepat. Bisa menyebutkan tema, bisa menyebutkan tokohnya. Kemudian siswa juga dapat menyebutkan karakter tokohnya. Kemudian bisa menyebutkan setting, bisa menyebutkan pesan moral pada dongeng tersebut. Kemudian mampu menyimpulkan pesan dongeng dalam bentuk ungkapan. Kemudian yang terakhir yaitu menemukan hal-hal yang menarik dalam dongeng. Ini adalah tujuan kita mempelajari berkaitan dengan apresiasi dongeng pada kesempatan malam hari ini. Apresiasi dongeng. Itu adalah tujuan pembelajaran pada kesempatan malam hari ini. Nah, ini bisa dipahami bersama-sama. Oke. Sebentar untuk judulnya ya. Bentar. Ya, judulnya Legenda Batu Menangis. Baik, kita lihat dari teman-teman ini sudah siap semua ya untuk belajar pada kesempatan malam hari ini. Sudah siap?
Halo. Oke, sudah siap semua ya? Nah, nanti yang akan kita ulas ada 4 pokok bahasan yang akan kita ulas. Kita belajar teorinya terlebih dahulu. Setelah itu nanti kita belajar mengaplikasikannya. Yang akan kita ulas pada kesempatan malam hari ini ada 4 hal pokok. Di antaranya adalah pengertian dari dongeng itu sendiri atau definisi dari dongeng itu sendiri, kemudian macam-macam dari dongeng ada apa saja nanti juga kita akan bahas di sini. Kemudian unsur intrinsik dari dongeng itu sendiri. Kemudian nanti kita dapat menentukan hal yang menarik dari dongeng. Itu yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Iya, mungkin agak terganggu ya untuk di bagian suara karena sinyal di tempat saya merah malam hari ini. Mungkin sangat berpengaruh sekali terhadap kualitas dari suara ya, output suara. Oke, kita akan bahas satu persatu mulai dari poin yang pertama. Iya, sabar ini. Slide-nya tidak mau berganti. Ya. Yang pertama yang kita bahas yaitu definisi dulu. Kita kenalan dulu yang namanya dongeng itu apa ya. Dongeng merupakan cerita yang tidak benar-benar terjadi. Ini yang perlu dipahami semua. Karena dongeng kita sering kan orang tua kita memberikan dongeng atau mungkin kita sering membaca dongeng juga. Dikatakan di sini dongeng itu merupakan suatu cerita yang tidak benar-benar terjadi. Karena itu hanya cerita ya, fiktif gitu. Karena dia tidak benar-benar terjadi. Terutama tentang kejadian pada zaman dahulu yang bersifat aneh-aneh atau ajaib. Iya, dongeng itu belum tentu kenyataannya. Setiap anak pasti senang ketika mendengarkan dongeng karena banyak hal menarik dari dongeng tersebut. Ini bisa. Iya, memang ini bisa memberikan daya tarik dan daya imajinasi kepada anak-anak khususnya kalau di dongeng itu. Kemudian di sana juga banyak hal yang menarik ketika kita sedang membaca dongeng. Banyak hal-hal yang menarik ya, berkaitan dengan tokohnya siapa, kemudian nanti alur ceritanya bagaimana, kemudian konflik-konflik yang terjadi, pesan-pesan moral, pesan-pesan yang memiliki nilai yang mendidik. Itu nanti ada di isi dongeng, berada di isi dari dongeng itu. Jadi dari dongeng itulah nanti, walaupun itu hanya sekedar cerita yang memang belum bisa ditentukan kebenarannya, artinya masih opini itu ya, masih opini, masih sekedar pendapat, belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya atas dongeng tersebut. Namun dari cerita-cerita tersebut bisa diambil banyak ilmunya ya, bisa diambil banyak ilmunya. Karena dengan kita membaca dongeng, maka kita bisa tahu pesan-pesan moral apa saja yang terdapat di dalam dongeng tersebut, baik itu yang mendidik maupun yang tidak. Maka kita bisa memilah-milah. Artinya apa? Kalau sudah menjadi orang tua, ketika kita membacakan dongeng kepada anak-anak,
kita harus bisa memberikan arahan-arahan kepada anak tersebut. Agar apa? Anak tersebut tahu, oh ternyata si tokoh ini lo jahat, si tokoh ini lo baik. Nah, itu. Inilah dongeng. Jadi kita bisa ketahui bersama-sama definisi dari dongeng itu adalah seperti ini. Bisa kita baca bersama-sama ya. Jadi memang belum tentu kebenarannya dari dongeng itu. Ada banyak sekali macam-macam dongeng. Ya, selamat malam Mbak Esa, selamat menyimak ya. Ada banyak sekali macam-macam dongeng itu. Ada yang jenisnya yaitu fabel, ada legenda, ada mite, ada sage, dan ada parabel. Ya, ada 5 macam jenis dongeng. Ini macam-macamnya. Mungkin saya yakin dari teman-teman sudah pernah membaca dongeng itu kan, cuma belum tahu mungkin ya, belum mengerti mana sih yang dinamakan fabel, mana sih yang dinamakan legenda, mite, sage, ataupun parabel. Maka malam hari ini kita dapat ilmu baru ya dari dongeng itu. Dari pembagian dongeng itu kita dapat ilmu baru. Kita akhirnya bisa tahu, bisa kenal. Nah, kita kenalan dulu yang pertama yaitu fabel. Nah, ini fabel itu merupakan dongeng yang berisi tentang dunia binatang. Saya yakin dari teman-teman ini pernah membaca dongeng tentang kancil dan buaya itu ya. Betapa cerdiknya kancil itu ya kan. Kemudian ada cerita kancil mencuri mentimun kayak gitu. Banyak sekali ya dongeng-dongeng berkaitan dengan hewan. Kemudian cerita tentang kura-kura kayak gitu. Banyak sekali. Itu adalah kalau ada dongeng yang menceritakan tentang hewan, dia bercerita tentang hewan-hewan, itu disebut dengan fabel. Ya, kalau teman-teman mungkin menceritakan tentang ya mungkin tikus dengan kucing gitu kan, itu berarti juga termasuk dengan fabel. Kemudian yang berikutnya yaitu legenda. Legenda ya, yaitu dongeng yang berhubungan dengan keajaiban alam. Biasanya berisi tentang keajaiban suatu tempat. Ini contohnya adalah dongeng Rawa Pening ya. Kemudian terjadinya Danau Toba kayak gitu. Yang ada kaitannya dengan alam ya, terjadinya alam gitu kan. Kemudian ada yang terjadinya gunung, rawa, danau, kemudian suatu wilayah dan lain sebagainya, itu merupakan dongeng, namun macamnya adalah atau jenisnya yaitu legenda. Ya, sering ini di televisi pun sering ini ada legenda ya, ada legenda. Kemudian kalau mite itu dongeng tentang dewa-dewa dan makhluk halus. Ya, cerita tentang telaga itu merupakan legenda. Kemudian yang berikutnya mite ini ya, dongeng yang tentang dewa-dewa dan makhluk halus. Isi ceritanya tentang kepercayaan animisme. Ya, tentang ketuhanan ini. Ada dongeng Nyi Roro Kidul ya kan, itu kan tentang makhluk halus. Apakah memang Nyi Roro Kidul itu ada dan lain sebagainya. Ya, cerita tentang genderuwo itu ya untuk makhluk halus, dongeng. Dongeng-dongeng.
Kemudian masih banyak lagi dongeng-dongeng yang berkaitan dengan dewa dan makhluk halus itu. Kalau ada cerita berkaitan itu, iya betul sekali, kolor hijau. Nah itu kan, kolor hijau itu merupakan dongeng. Kuntilanak ya, nanti semuanya bisa menyebutkan nama-nama setan di sini ya. Nanti kata kolor hijau, kuntilanak, tuyul kayak gitu. Nanti bisa ada di sini. Kemudian ada lagi itu kan legenda, kalau legenda apa namanya, mite berkaitan dengan babi ngepet gitu kan. Nah itu namanya mite. Mite. Jadi teman-teman sampai dengan poin 1, 2, 3 ini sudah bisa membedakan ya. Itu semuanya dongeng. Nah, tapi dongeng itu memiliki berbagai macam. Di antaranya yang sudah kita bahas, yang pertama adalah fabel. Fabel itu dongeng yang berisi tentang dunia binatang, hewan-hewan, ya kan? Kemudian ada legenda, yaitu berkaitan dengan keajaiban alam, terjadinya suatu alam, ya kan? Cerita alam, sejarah tempat kayak gitu kan. Itu merupakan legenda. Ya. Kemudian desa itu pun juga legenda. Mite itu adalah dongeng tentang dewa dan makhluk halus. Kemudian yang berikutnya yaitu sage. Dongeng yang banyak mengandung unsur sejarah. Kalau sesage itu sejarah ya. Karena diceritakan dari mulut ke mulut, lama-kelamaan terdapat tambahan cerita yang bersifat khayal. Nah ini ada cerita Joko Tingkir, ada cerita Joko Kendil, kayak gitu kan. Banyak sekali cerita-cerita Jaka gitu ya. Itu merupakan cerita-cerita yang bersejarah kayak gitu. Kemudian ada parabel. Oke. Parabel ini yaitu dongeng yang banyak mengandung nilai-nilai pendidikan atau cerita pendek dan sederhana yang mengandung ibarat atau hikmah sebagai pedoman hidup. Iya. Ini bisa dilihat contohnya yaitu si Malin Kundang. Ini kan memberikan banyak pendidikan bagi kita, bahwasanya kita dilarang untuk durhaka dengan orang tua. Kalau nanti durhaka sama orang tua bisa dikutuk menjadi batu itu ya. Itu namanya parabel. Sampai di sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu dari jenis-jenis dongeng. Ada yang tanyakan terlebih dahulu dari jenis-jenis dongeng ini. Iya, itu si Malin Kundang ini maksudnya adalah parabel. Ketika ada cerita-cerita yang mengandung unsur-unsur pendidikan, itu dia maksudnya adalah parabel. Oke ya. Ada fabel, ada legenda, ada mite, ada sage, ada parabel. Itu merupakan macam-macam dari dongeng. Oke, kita masuk lagi ke poin yang berikutnya. Ya. Setelah kita mempelajari tadi macam-macam dari dongeng itu, kita masuk di dalam dongeng itu ada apa saja sih gitu kan. Nah, di dalam dongeng itu ada yang namanya unsur intrinsik. Ya, ada yang namanya unsur intrinsik. Ya, unsur itu ya bagian-bagian yang terdapat di dalam dongeng yang tidak dapat dipisahkan. Namanya unsur ini. Yang namanya dongeng itu harus memiliki yang pertama yaitu tema. Ya, unsur intriksi yang pertama yaitu tema. Kemudian harus ada tokoh. Siapa yang memerankannya? Dia sebagai apa?
Kemudian ada latarnya, di mana cerita itu dilaksanakan. Ada setting ataupun latar di mana. Kemudian bagaimana alurnya, apakah maju, mundur, ataukah maju mundur. Kayak gitu ceritanya. Kemudian ada pesan atau amanat yang disampaikan dari dongeng tersebut. Nah, ini merupakan unsur intriksi dari dongeng. Unsur-unsur ini harus ada ketika ada dongeng, atau ketika kita membuat dongeng itu unsur-unsur ini harus ada. Kita akan ulas satu persatu berkaitan dengan unsur intrinsik ini. Oke. Yang pertama yaitu tema ya. Yang pertama yaitu tema. Bisa dilihat untuk slide-nya ya. Slide-nya jelas kan malam hari ini? Sebentar. Oke, tema merupakan ide dasar, ide pokok atau gagasan yang menjiwai keseluruhan cerita. Misalnya tema penindasan dalam cerita bawang merah dan bawang putih. Itu merupakan temanya. Penindasan ini merupakan jadi tema karena di dalam cerita tersebut ada penindasan yang dilakukan oleh bawang merah kepada bawang putih, gitu ya. Bahkan ada misal temanya yang berkaitan dengan percintaan dan lain sebagainya. Ada banyak sekali tema-tema yang bisa diambil di dalam dongeng ini. Ya, selamat malam Mbak Uda, selamat mengikuti kelas. Itu tema, yaitu ide dasar, ide pokok atau gagasan yang menjiwai seluruh cerita. Ini tema ya, temanya. Iya, banyak sekali, ada cerita Sangkuriang juga itu ya. Itu juga merupakan dongeng. Tinggal nanti Sangkuriang, Plating Kuning, kayak gitu kan, Timun Emas. Itu nanti masuknya di jenis dongeng apa? Tadi kan ada banyak sekali gitu kan. Ada fabel, ada legenda, ada mite, ada sage dan lain sebagainya itu. Tinggal dipilah-pilah saja. Nah, ini adalah unsur intrinsik yang kedua, yaitu tokoh. Siapakah tokoh itu? Tokoh merupakan pelaku atau pemain dalam cerita. Iya. Ini teman-teman yang di sini bisa melihat slide saya. Tadi ada salah satu siapa tadi? Kelihatannya nggak bisa melihat slide. Ini ada slide-nya, Mbak. Ada slide-nya ini. Iya, slide-nya bisa dilihat. Yang lain? Halo? Yang lain untuk slide-nya bisa dilihat? Kosong, Mbak Armiati slide-nya kosong. Yang lain gimana? Mbak Yayan, Mbak Rani, Mas Dharma bisa lihat slide-nya? Iya, Mbak Sofia bisa ya. Itu teman-temannya bisa kok. Mungkin perlu di reload lagi. Mungkin bisa baru keluar untuk slide-nya. Ini Mbak Yayan juga bisa ini. Oke. Oke, Mbak Armiati, nyimak ya. Ya, walaupun gak bisa melihat slide, semoga nanti dari penjelasan saya bisa dipahami gitu ya. Kembali lagi ke tokoh. Tokoh ini siapa? Tokoh merupakan pelaku atau pemain dalam cerita gitu ya. Jadi di dongeng itu pasti ada pemerannya. Kalau tadi yang cerita tentang hewan, berarti ada hewan-hewan itu yang berperan. Ada hewan, ada kancil, ada buaya gitu kan, ada Tom, ada Jerry gitu kan, ada tikus, ada kucing.
itu merupakan salah satu tokoh. Mereka adalah tokoh. Tokoh di dalam dongeng ini bisa berupa manusia atau binatang, saya katakan tadi ya. Tergantung dari bentuk dongengnya tadi, jenis dari dongengnya. Tokoh di dalam dongeng memiliki sifat yang berbeda-beda. Ini dia memiliki karakter yang berbeda-beda. Bisa itu karakternya baik, bisa jahat, bisa rajin, bisa malas, dan masih banyak yang lainnya yang dijadikan watak-watak dari para tokoh tersebut ya. Nah, bisa dilihat sedangkan penggambaran watak tertentu dari setiap tokohnya dinamakan penokohan. Ketika ada orang bertanya penokohannya dia bagaimana, oh ternyata dia itu baik gitu kan, dia itu ternyata jahat, dia itu rajin, dia itu pemalas. Nah itu namanya penokohan. Karakternya dia seperti apa gitu, itu namanya penokohan. Kalau tokoh itu orangnya, kalau penokohan itu adalah karakter pada tokoh tersebut. Ketika berperan sebagai tokoh orang jahat gitu kan, walaupun dia itu aslinya baik ya, mau tidak mau dia harus mengeluarkan karakter jahatnya kayak gitu. Iya, juga ada cerita Andi Lumut. Mungkin nanti bisa dibahas gitu ya ceritanya. Banyak sekali sih cerita ini, dongeng-dongeng ini. Nah, di dalam dongeng ada tokoh utama dan ada tokoh pembantu. Tokoh utama itu tokoh yang menjadi pokok cerita, ya. Kemudian kalau tokoh pembantu yaitu tokoh yang membantu tokoh utama untuk membangun cerita. Ada tokoh utama dan ada tokoh pembantu. Ini merupakan unsur intrinsik yang kedua. Yang pertama tadi sudah tema, yang kedua yaitu tokoh. Yang berikutnya yaitu setting atau latar. Kita lihat dari definisinya, setting atau latar itu merupakan keterangan mengenai ruang atau tempat, waktu dan suasana yang terdapat di dalam dongeng. Jadi bisa dilihat di sini ya, latar di mana dongeng itu dilaksanakan. Kemudian waktunya apa? Siang, malam, sore, nah kayak gitu ya kan. Kemudian dia di mana, di hutan, di kota, di pasar, itu merupakan latarnya, tempat di mana dongeng itu dilaksanakan. Ya, latar tempat. Latar tempat adalah segala sesuatu yang menjelaskan tempat terjadinya peristiwa. Nah, ini dicontohkan di sini yaitu istana, di medan perang, di jalan, tadi saya katakan di hutan, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian ada latar waktu. Ini berkaitan dengan peristiwa dongeng yang dikaitkan dengan waktu, bisa pagi, siang, sore, malam, tengah malam, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya ya, yaitu suasana. Ya, penjelasan mengenai suasana pada saat peristiwa terjadi. Suasananya bagaimana? Apakah menyenangkan, bahagia, sedih, mengharukan, kemudian mencekam dan lain sebagainya. Itu adalah setting. Ya. Ini adalah setting ataupun latarnya. Ini termasuk unsur intrinsik yang berikutnya, yang ketiga ini ya. Unsur intrinsik yang ketiga, ada tema, ada tokoh, setting ataupun latar. Yang berikutnya yaitu ada alur cerita. Di dalam dongeng itu ada yang namanya alur cerita. Merupakan rangkaian peristiwa dan konflik yang menggerakkan jalan cerita. Alur dongeng ini pada umumnya tersusun atas konflik awal, perkembangan konflik dan penyelesaian. Itu secara umum seperti itu. Ya. Biasanya itu ada konflik awal-awal, kemudian ada perkembangan, kemudian nanti bagaimana penyelesaian konflik itu. Apakah
happy ending ataukah sad ending. Nah, itu biasanya ada pada alur ceritanya. Kemudian nanti apakah alur ceritanya itu maju terus ya gitu kan, tidak ada yang mundur. Biasanya kalau membayangkan gitu kan, membayangkan itu dia mundur. Tapi kalau dia menatap ke depan kayak gitu, dia alurnya maju. Tapi juga ada yang namanya alur maju mundur. Dia pertamanya ke depan, kemudian terbayang pada masa lampau, ya kan, teringat masa lampau, diceritakan pada masa lampau itu, kemudian kembali lagi ke depan, ya, cerita ke depan. Itu namanya alur campuran. Ini adalah alur ceritanya. Kemudian yang terakhir yaitu pesan ataupun amanat. Di dalam dongeng itu harus ada pesan yang disampaikan atau amanat yang disampaikan. Amanat merupakan pesan dalam cerita yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Pesan biasanya berisi contoh nasihat atau perbuatan-perbuatan bijak. Ya. Ini isinya biasanya nasihat ataupun perbuatan-perbuatan bijak. Itu merupakan pesan atau amanat. Ini semua merupakan unsur intrinsik dari dongeng. Oke ya. Oke, coba saya tanya tadi ya, Mbak Yayan. Halo Mbak Yayan, tadi unsur intrinsik ada apa saja, Mbak? Halo Mbak Yayan. Halo. Atau ya Mbak Yayan, unsur intrinsik tadi ada apa saja? Ya biar ini ya, biar nggak ngantuk, kita tanya jawab sedikit. Halo Mbak Yayan. Halo. Ini teman-teman semua bisa dengar suara saya ya? Ya, kita tunggu jawaban dari Mbak Yayan. Iya, Mbak Yayan. Atau mungkin ada yang bisa menyebutkan tadi unsur intrinsik ada apa saja? Oke, Mbak udah. Ya, tadi masih ingat nggak unsur intrinsik ada apa saja di dalam dongeng? Yang pertama tadi apa? Yang pertama? Iya. Yang pertama tadi ada tema. Ada temanya. Ya. Unsur intrinsik ya. Tadi ada apa saja? Halo, siapa yang bisa menyebutkan ini untuk unsur intrinsiknya? Sambil mengingat-ingat kembali. Karena memang di dalam dongeng itu tidak bisa lepas yang namanya unsur intrinsik ini. Karena unsur ya, unsur itu bagian yang memang tidak dapat dipisahkan dia. Tidak bisa dipisahkan. Harus ada. Semua itu harus ada. Ada tema, oke. Ada apa lagi? Ada tokoh, betul. Terus ya, setting atau latar. Iya, benar sekali. Alur cerita, betul. Ada apa lagi? Yang terakhir? Yang terakhir ada pesan atau amanat. Betul sekali. Ya. Semuanya udah bisa mengingat ya. Yang penting dipahami juga selain tadi unsur-unsurnya,
penjabarannya juga diingat ya, penjabaran dari tema itu apa, tokoh itu apa, setting itu apa, alur itu apa, pesan atau amanat itu apa, harus juga dipahami. Ya walaupun ini nanti kalau di soal kebanyakan dia langsung menanyakan, ada soal cerita gitu kan, ada sebuah dongeng kemudian ditanyakan apa tema dari dongeng tersebut kayak gitu. Kalau di soal, apa tema dari dongeng tersebut gitu kan, di mana latarnya ditanyakan, kemudian tanya apa pesan dari amanat dari dongeng tersebut. Itu nanti yang menjadi pertanyaan-pertanyaan ketika ujian kayak gitu. Oke, berarti sudah bisa ya, ingat. Kita masuk ke poin yang berikutnya. Oke, karena jaringan di saya pun juga sedikit lambat. Ya, yang sabar ya. Nah, ini yang berikutnya yaitu menentukan hal yang menarik. Menentukan hal yang menarik. Untuk dapat menceritakan kembali isi dongeng yang teman-teman nanti bisa baca, bahkan nanti bisa mendengarkan juga. Ini nanti harus mampu mendapatkan hal-hal atau mampu mengungkapkan hal-hal yang menarik dari dongeng tersebut. Nah, nanti aktivitasnya ada apa saja kita bisa di sini, yaitu mendengarkan dongeng. Dari mendengarkan dongeng itu nanti harus mampu menceritakan kembali dongeng secara lisan. Kemudian menilai kemampuan menceritakan kembali isi dongeng secara lisan. Kemudian mengungkapkan hal-hal yang menarik dari dongeng itu. Kalau di tempat saya jaringannya bagus, ini nanti enak, kita bisa gantian ya, dari satu orang ke orang yang lain. Saya pengen dengar suaranya, mungkin ketika saya selesai bercerita, nanti teman-teman mengulang kembali ya, menceritakan kembali dongeng yang saya ceritakan. Kemudian nanti dicarilah ini semua kayak gitu. Nah, hal yang menarik dari dongeng yang didengarkan bisa disimak ya. Ketika membaca dongeng, mungkin penilaianmu terhadap dongeng tersebut biasa saja. Tetapi ketika dongeng itu dibacakan seseorang, maka dongeng itu dapat menjadi sangat menarik. Kenapa? Karena dongeng itu menjadi lebih hidup, apalagi yang membacakannya pandai menirukan tokoh-tokoh dongeng tersebut. Selain pembacanya, isi dongeng juga sangat menentukan daya tarik dongeng itu. Ini enaknya di dongeng sebetulnya. Di dongeng itu paling enak yang bacakan orang lain. Kita tinggal mendengarkan. Seperti itu. Apalagi memang yang membacakan itu pinter ya. Pinter sekali memahami karakter-karakter dari tokoh-tokoh yang ada di dongeng itu. Misal karakternya jahat itu kan, dia bisa memberikan emosi jahat. Kemudian dia karakternya bagus, dia bisa memberikan emosi bagus gitu kan. Kemudian ketika di situ ada cerita menangis, bisa memberikan rasa sedih, sehingga memberikan imajinasi yang sangat dalam kepada para pendengarnya, yang akhirnya memberikan daya tarik tersendiri kepada para pendengarnya. Itu merupakan hal yang menarik. Mungkin bisa dipraktekkan antar teman ini ya, antar teman bisa dipraktekkan. Nanti kalau ada dongeng gantian gitu kan, yang temannya mendengarkan, yang satunya membacakan kayak gitu. Oke, sebentar, ini kita skip untuk yang poin ini. Itu nanti sebagai bentuk latihan ya.
tugas dan latihannya. Oke, ini kita sudah mau memasuki ke aplikasinya. Tadi secara teoritisnya seperti itu. Ya. Tadi sudah kita belajar teorinya. Nah, pada hari ini, malam hari ini bisa dilihat ini pertama di slide dulu latihannya, kemudian nanti kita bisa berpindah ke modul. Berbeda ke modul. Ada dongeng yang pertama yaitu angsa dan telur emas. Angsa dan telur emas. Ini ya. Mungkin teman-teman bisa menyimak, mungkin bisa juga mendengarkan. Saya akan coba bacakan. Ini ada dongeng angsa dan telur emas. Dahulu kala ada seorang petani yang memiliki seekor angsa yang sangatlah cantik, di mana setiap hari ketika petani tersebut mendatangi kandang angsa, sang angsa telah menelurkan sebuah telur emas yang berkilauan. Petani tersebut mengambil dan membawa telur-telur emas tersebut ke pasar dan menjualnya. Sehingga dalam waktu yang singkat, petani tersebut mulai menjadi kaya. Tetapi tidak lama kemudian, keserakahan dan ketidaksabaran petani itu terhadap sang angsa muncul. Karena sang angsa hanya memberikan sebuah telur setiap hari. Sang petani merasa dia tidak akan cepat menjadi kaya dengan cara begitu. Ya, kita lanjut ceritanya. Kita geser slide-nya dulu ya. Iya, sebentar tadi koneksinya terputus. Ya, ini sudah. Halo? Oke, slide-nya masih belum bisa geser. Ya, ini masih berusaha untuk menggeser slide ya. Halo? Ini kenapa ini ngehang ya? Oke, mohon maaf ini ngehang kemudian nge-close. Sebentar.
Oke, kelasnya nge-close sendiri nih tadi. Ini nggak nyambung ke Wizik ya. Ini sudah bisa mulai masuk.
Iya, terima kasih kepada teman-teman semua ini sudah menunggu ya tadi. Ini tiba-tiba nge-close kelasnya. Ya, jaringan terputus, kemudian saya koneksikan lagi. Tapi ternyata tadi nge-close. Akhirnya saya berusaha untuk menyambungkan kembali dan alhamdulillah bisa tersambung kembali. Dan ini ya kita bisa lanjutkan materinya kembali. Bentar. Tadi kita sudah masuk di dongeng ya. Kita sudah masuk di slide. Sebentar. Halo. Halo teman-teman semua. Maaf ya tadi nge-close. Akhirnya kepotong deh. Nah, suara saya bisa terdengar jelas malam hari ini. Ini kita akan mendengarkan cerita. Nanti teman-teman mengambil semua ya, mengambil artinya amanat apa saja yang nanti bisa diambil. Nanti ada soal yang harus dikerjakan di sini, yang harus dijawab nanti ya. Oke, saya bacakan, saya ulang kembali karena tadi terputus. Mungkin ada mungkin suara saya tidak kedengaran ya sampai sana yang cerita pertama tadi. Oke, kita akan bercerita tentang angsa dan telur emas. Saya mulai ceritanya angsa dan telur emas. Dahulu kala ada seorang petani yang memiliki seekor angsa yang sangatlah cantik, di mana setiap hari ketika petani tersebut mendatangi kandang angsa, sang angsa telah menelurkan sebuah telur emas yang berkilauan. Petani tersebut mengambil dan membawa telur-telur emas tersebut ke pasar dan menjualnya, sehingga dalam waktu yang singkat petani tersebut mulai menjadi kaya. Tetapi tidak lama kemudian keserakahan dan ketidaksabaran petani itu terhadap sang angsa muncul, karena sang angsa hanya memberikan sebuah telur setiap hari. Sang petani merasa dia tidak akan cepat menjadi kaya dengan cara begitu. Lanjutannya. Nah, suatu hari setelah menghitung uangnya, sebuah gagasan muncul di kepala petani. Gagasan bahwa dia akan mendapatkan semua telur emas sang angsa sekaligus dengan cara memotong sang angsa. Tetapi ketika gagasan tersebut dilaksanakan, tidak ada sebuah telur yang dapat ditemukan, dan angsanya yang sangat berharga terlanjur mati dipotong. Oke ya, itu adalah cerita tadi angsa, petani dan angsa ya, telur emas. Ini adalah cerita sebuah dongeng. Ini hanya sebuah dongeng biasa dan saya yakin hal yang seperti ini belum tentu nyata. Dari cerita tersebut coba teman-teman ini kerjakan. Oke. Dijawab ya yang pertama. Dari cerita tersebut, siapa sajakah tokoh yang terdapat dalam dongeng? Siapa? Tokohnya ada siapa saja? Halo? Halo? Halo teman-teman? Ya, angsa, kemudian siapa lagi? Petani. Oke. Tokohnya adalah petani dan angsa. Benar sekali. Iya, petani dan angsa cantik. Oke ya. Angsanya
pasti betina ini, karena dia bertelur. Yang berikutnya yaitu bagaimana watak para tokoh dalam dongeng. Iya, cerita yang barusan tentang angsa dan telur emas. Iya. Gimana wataknya? Serakah. Iya, betul sekali Mas Dharma. Dia sangat serakah sekali ya kan. Sudah diberikan masih kurang gitu kan. Sudah diberikan rezeki tapi masih kurang. Ya, tadi ya dia tidak puas, serakah, kemudian tidak puas wataknya. Terus ada apa lagi kira-kira wataknya? Ya, petani itu wataknya apa lagi? Selain serakah, tidak puas, ada? Atau cukup? Hanya itu aja? Tamak. Serakah, tidak puas, tamak. Kalau untuk angsanya gimana angsanya? Angsanya dipotong. Iya, angsanya dipotong. Mati. Oke. Untuk soal nomor 3 sekarang. Sekarang coba teman-teman tuliskan alur cerita dongengnya. Bagaimana alur cerita dongengnya? Iya, jahat. Iya, betul sekali. Iya. Untuk soal nomor 2 kita cukupkan. Kita masuk ke soal yang nomor 3. Nah, untuk alur ceritanya bagaimana itu alur ceritanya kira-kira? Ya, bisa dituliskan gitu ya alur ceritanya. Tadi kan udah ada pengertian dari alur cerita gitu. Alur cerita tadi apa kira-kira? Jalan ceritanya. Oke, seekor angsa cantik setiap hari bertelur emas. Ya, telurnya berapa itu telurnya? Setiap hari berapa angsanya bertelur emas? Ada berapa telurnya? Setiap hari ada berapa? Si petani ingin cepat kaya. Oke, telurnya satu, setiap hari satu ya. Oke. Baik, untuk yang soal nomor 3 nanti coba disusun yang bagus. Ya, menjadi alur cerita yang bagus. Ya, satu telur emas. Seorang petani dapat satu telur emas. Oke, nanti bisa dituliskan alur cerita dari dongeng tersebut ya, yang runtut, yang bagus. Kita masuk ke yang nomor 4 aja. Yang nomor 4 yaitu latar. Latarnya ada di mana saja? Halo? Latarnya ada di mana saja? Di kandang. Ada di mana lagi? Latarnya? Latar tadi ada 3 ya. Ada 3. Latarnya di mana? Di Ya, bukan setiap hari letaknya ya. Latar. Iya, di kandang. Terus di mana lagi latarnya? Petani membawanya kemana? Petani membawanya kemana? Halo, iya, ke pasar. Ya, itu merupakan latar dia. Kemudian waktunya kapan waktunya? Pagi, siang, malam, sore. Ya, ke pasar. Pasar itu merupakan latar atau tempatnya, tempat kejadian. Halo? Itu ya.
Untuk waktunya, waktunya pagi, siang, sore, malam dari cerita tadi. Halo. Untuk waktunya apa kira-kira tadi? Pagi, siang, sore, malam, tengah hari, tengah malam, setiap hari pagi. Ya, dia pergi ke pasar setiap hari. Pagi. Oke. Yang berikutnya, kira-kira ini di poin yang kelima, hal apa yang bisa kamu teladani dari dongeng itu? Kira-kira hal apa saja yang bisa diteladani dari cerita itu? Hal apa saja yang bisa diteladani dari cerita itu? Ya, yang bisa kita tiru, yang kita bisa teladani apa? Iya, betul sekali. Harus bisa bersyukur ya. Bisa bersyukur dengan apa yang telah diberikan. Ya, betul. Atau mungkin ada yang menambahkan dari Mbak Luna, ada yang bisa menambahkan dari Mbak Luna? Oke, ada penyesalan, ketidaksabaran. Iya. Buah dari ketidaksabaran adalah sebuah penyesalan. Iya, bersyukur. Ya, tidak boleh tamak tadi. Penyesalan, iya, betul sekali. Kemudian yang poin ke-6, pesan. Pesan yang ingin disampaikan dari dongeng itu, pesannya adalah tidak boleh tadi, nggak boleh serakah. Ya, nanti kalau kita menceritakan kepada anak-anak, ya kalau saya sih ke siswa-siswi saya yang masih kecil, khususnya yang masih SD pada umumnya, itu ya berarti saya harus menjelaskan, oh jangan sampai ini seperti Pak Petani gitu kan, jangan seperti Pak Petani yang memiliki sifat serakah, tamak gitu kan. Karena sifat serakahnya itu akhirnya apa, dia mendapatkan kerugian yang besar. Yang awalnya dia tiap hari dapat telur emas, gara-gara angsanya dipotong, akhirnya apa, dia nggak mendapatkan apa-apa, kerugian. Karena apa, telurnya udah nggak didapat dan angsanya mati, sudah terlanjur kepotong. Iya, penyesalan. Kemudian kira-kira dari cerita tersebut bagian mana yang memberikan daya tarik tersendiri dari cerita tersebut? Ya, halo. Dari cerita tersebut, angsa dan telur emas, kira-kira yang membuat menarik yang bagian apa? Yang cerita bagian apa itu? Yang paling menarik? Ya, nomor 7 dan 8 itu ya. Yang bagian menarik apa? Ya, di bagian cerita apa yang paling menarik? Lain kali Pak Petani jangan gegabah dan serakah. Iya, memang ini kita bahas soal, Mbak Uda. Ini slide-nya masih di soal ya, karena kita bahas ini soal nomor 7. Iya, yang paling menarik apa? Yang paling menarik mungkin ya, mungkin salah satu dari teman sama dengan saya, yaitu angsa yang bertelur emas. Itu yang bikin menarik. Kalau ceritanya angsa telur biasa itu mungkin nggak menarik sekali ya. Tapi di sini kan ada yang berbeda, yaitu angsa bertelur emas.
Itu yang menurut saya sangat menarik sekali. Iya, mungkin ada yang teman-teman yang punya angsa kemudian telurnya ternyata berbeda gitu ya, yang unik. Iya, mungkin yang unik malah lebih bagus lagi itu, lebih menarik lagi ceritanya. Kemudian kenapa teman-teman tadi suka nggak ceritanya? Teman-teman di sini tadi suka nggak ceritanya? Iya, malah jadi potong bebek angsa di kuali. Lagu dong Mas Dharma. Ya, suka ya. Nah, kira-kira yang disukai bagian mana itu? Bagian apa yang disukai? Kenapa suka? Kenapa Mbak Rani suka dengan cerita tadi? Mbak Rani, kemudian siapa ini di atasnya enggak? Iya, Mbak Sofi. Mas Dharma suka nggak Mas Dharma dengan cerita tadi? Iya. Nah, duh, kok sampai Pak Petanya tukang mabok lagi ini ya? Iya, sampai kemana-mana. Oke, berarti dari pembelajaran ini teman-teman sudah bisa pahami semua ya. Jadi kita bisa kembali lagi. Inti dari mata pelajaran ini berkaitan dengan mengapresiasi dongeng. Kita tahu definisi dari dongeng itu apa, kemudian jenis-jenisnya kita tahu, kemudian ada yang namanya unsur intrinsiknya juga kita tahu. Itu adalah pokok-pokok yang kita bahas di sini. Kemudian ada hal yang menarik apa yang bisa membuat kita itu senang dengan dongeng itu. Ada hal menarik apa di dongeng itu? Itu yang kita bahas pokok-pokok dari materi malam hari ini. Kemudian ini nanti dijadikan sebagai latihan. Kemudian soalnya juga dikerjakan. Bisa dilihat di modul. Oke, modul ya. Kalau di modul saya ini halaman 31, ada legenda batu menangis. 33 di sini. 33. Oke. Ada legenda batu menangis. Itu nanti dicoba dibaca, coba dibaca. Kemudian nanti dilihat soal-soal yang ada di bawahnya. Ya, soal-soal yang ada di bawahnya. Itu di halaman mulai dari 31, 32. Kalau tadi kan ceritanya pendek sekali. Kemudian kalau di modul ini ceritanya lumayan banyak sekali ya. Lumayan banyak. Nanti bisa diambil intisari dari cerita ini apa, pesan-pesannya itu apa, kemudian hal yang menarik di sini itu apa, sampai dari teman-teman nanti menyukai cerita ini. Ya. Ini nanti setelah teman-teman baca dongeng tersebut, kemudian nanti coba dikerjakan. Kerjakan ya. Soal di tugas C itu. Tugas C atau latihan. Itu dikerjakan. Dan seperti biasa ya, dikumpulkan ke email saya. Ya, sampai dengan pilihan ganda. Sampai dengan pilihan ganda. Cuma sedikit itu soalnya. Ke soal pilihan gandanya dikerjakan juga. Baik, ini dikerjakan dan dikumpulkan seperti biasa ya. Minggu depan sudah dikirim ke email saya, ataupun bisa dikirim ke
PM atau pesan Facebook, nggak masalah. Ya, yang penting dikerjakan saja. Untuk yang halaman itu sampai yang terakhir via inbox nggak masalah. Untuk ABC-nya nanti dikirim aja jawaban, hanya jawaban saja. Untuk yang soal pilihan ganda dikirim jawabannya saja. Kemudian kalau yang IC diusahakan yaitu sesuai dengan perintah yang ada di situ ya. Jadi malam hari ini kita sudah belajar masalah dongeng. Untuk pertemuan minggu depan yang akan datang, kita nanti masuk di bab yang berikutnya. Ini ada tambahan sedikit betulnya di buku. Betulnya apa yang saya sudah jelaskan di slide ini sudah mencakup semuanya. Namun di sini untuk yang di modul ini, yang di poin B ini ya, bisa dilihat untuk yang di poin B berkaitan dengan isi dongeng. Ini dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari di masyarakat. Jadi dilihat di sana dari cerita itu ada kaitannya enggak dengan kehidupan sehari-hari di masyarakat. Ini dicontohkan di sini ya, kehidupan sehari-hari di masyarakat itu yang seperti apa. Di sini bisa terlihat ada kasih sayang ibu sepanjang hayat, maksudnya. Kemudian ada keangkuhan dan kesombongan yang besar, merusak akhlak. Apakah nanti di cerita dongeng itu ada? Ya nggak hanya ini aja sih betulnya, masih banyak sekali. Ini cuma contoh-contohnya saja. Iya, contohnya ini diisi. Mulai dari tugas ini, tugas latihan sampai dengan pilihan ganda. Tugas latihan ini sampai dengan pilihan ganda ya. Seperti biasa nanti tugas dimulai dari poin C sampai dengan pilihan ganda. Nah, untuk jawaban pilihan ganda ABC-nya saja. Dikirim ke email ya. Email. Atau ke pesan Facebook saya. Ya, ini nanti silakan dikirim di email ataupun ke pesan FB, tidak masalah. Oke, untuk malam hari ini pembelajaran cukup, atau mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi berkaitan dengan materi pada malam hari ini dan soal ataupun tugas yang saya berikan. Ini kalau di saya halaman 31, bentar. Untuk soal ya. Untuk soal di halaman 33 sampai dengan halaman, bentar. Baik. Halaman 33 sampai halaman 37 kalau nggak salah ini. 37. Iya, di buku modul. Oke, di halaman 37 kalau nggak salah ini. 36. Itu tugasnya ya. Jadi kita nanti ketemu di pelajaran baru untuk minggu depan. Kalau hari ini kita belajarnya dongeng, kalau minggu depan kita belajarnya adalah bercerita tentang pengalaman. Jadi sebelum nanti kita masuk
pembelajaran bercerita pengalaman ini, coba nanti teman-teman sekalian ya, ini teman-teman menulis sebuah pengalaman yang menarik yang sudah pernah terjadi pada diri teman-teman. Ya, silakan bercerita tentang pengalaman pribadinya masing-masing. Baik itu pengalaman yang menyenangkan, menyedihkan ataupun pengalaman-pengalaman yang lainnya. Gitu ya. Jadi ada 2 tugas. Yang pertama mengerjakan soal tadi yang berkaitan dengan dongeng. Kemudian yang kedua untuk persiapan pembelajaran minggu depan menulis tentang pengalaman pribadinya. Oke ya. Baik, dari saya cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Saya senang sekali karena malam hari ini antusiasnya tinggi. Walaupun tadi ada kendala-kendala, semoga tidak menjadi masalah ya. Oke, dari saya cukup. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bye.